Halo teman-teman semuanya, saya Al-Fadil Akbar dari kelas 2A Bisnis Digital. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan studi kasus agregat planning menggunakan Excel. Yaitu kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu ada cara manual atau cara yang biasa. Yang kedua itu ada cara solver atau cara yang lebih singkat. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya dan juga Excelnya. Jadi di sini ada perusahaan Trinity, produknya itu slice strawberry, ya per toples atau per unit. Di sini ada 4 bulan permintaan dari Januari hingga April. Lalu untuk informasi produksinya itu kapasitas tenaga kerja normalnya itu 200 unit per pekerja per bulan. Lalu jumlah pekerja saat ini ada 6 orang. Selanjutnya itu ada biaya produksinya, yaitu produksi normal 8.000 rupiah per unit, dan juga untuk lembur itu 12.500 rupiah per unit. Lalu ada biaya simpan atau inventory, yaitu 600 rupiah per unit per bulan. Selanjutnya untuk kebijakan perusahaan itu dia tidak melakukan perekrutan atau PHK. Lalu ada produksi yang dapat dilakukan melalui produksi normal dan lembur. Dan untuk kondisinya saat ini, persediaan awalnya itu nggak ada atau 0 unit. Lalu untuk target persediaannya di akhir atau di April itu sebesar 0 unit atau habis semuanya gitu. Oke, yang pertama kita pindah ke Excel. Di sini saya sudah bikin diketahui dari soal itu. Produksinya di sini 8.000 rupiah per unit, lemburnya 12.500 rupiah per unit, lalu untuk biaya penyimpanan itu 600 rupiah per bulan. Lalu produksi per pekerja itu ada 200 per unit, dan juga pekerjanya itu sekarang ada 6 orang. Jadi yang pertama kita coba cara yang manual atau yang biasa. Yang pertama kita bikin dulu tabelnya, yaitu ada tabel periode, permintaan, pekerja, penyimpanan, lalu ada produksi reguler. Sini ada produksi normal, selanjutnya itu ada lembur, lalu penyimpanan atau inventory. Nah di sini pekerja awalnya itu ada 6. Jadi di sini kita ambil yang dari soalnya. Maaf. Penyimpanannya untuk sekarang 0. Sekarang kita pindahkan tabel soalnya ke dalam tabel yang ini. Oke, selanjutnya itu di bawahnya kita bikin untuk produksi normalnya itu. Jadi rumus produksi normal ini adalah produksi per pekerja dikali pekerja. Jadi di bagian ini kita ketik sama dengan produksi per pekerja dikali pekerja. Maka hasilnya dapat 1.200. Lalu selanjutnya itu ada ada level production plan. Untuk rumus yang ini, yang level production plan ini, total permintaan bulan ini kita bagi dengan jumlah berapa bulan gitu.
karena di sini bulannya ada 4, jadi ini kita masukkan rumusnya. Sum, kita blok yang ini, terus tutup kurung, lalu dibagi 4 karena jumlah bulannya ada 4. Maka hasil yang didapat itu 1350. Oke, sekarang untuk mengisi yang produksi reguler ini, kita ambil dari level production plan dengan cara memasukkan rumus ini sama dengan, terus klik yang hasil dari level production plan ini, lalu kita kunci menggunakan F4, enter. Maka hasilnya sama seperti level production plan, lalu kita tarik sampai April. Begitu juga untuk produksi normal, kita mengambil dari yang produksi normal ini, masukkan rumusnya, lalu pilih bagian produksi normal, lalu kita kunci dengan F4, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk yang lembur, itu rumusnya produksi reguler dikurang dengan produksi normal. Maka hasil yang didapat itu 150. Kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya itu ada penyimpanan. Untuk rumus penyimpanan ini, yang lembur ditambah dengan produksi normal, lalu ditambah dengan penyimpanan, lalu dikurang dengan permintaan. Maka hasil yang didapat itu 150. Lalu untuk yang selanjutnya di bawah, untuk bulan Februari, itu kita masukkan rumusnya lembur ditambah produksi normal ditambah penyimpanan bulan yang sebelumnya, lalu dikurang dengan bulan Februari, permintaan dari bulan Februari. Maka hasil yang dapat itu 0 atau tidak tersisa. Nah, ya kalau sudah di sini sudah boleh kita tarik ke bawah. Oke, di sini untuk penyimpanan yang di bulan April kita mendapatkan 0 atau sudah habis. Itu sesuai ekspektasi dari soalnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya produksinya. Di sini kita klik biaya produksi. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan semua produksi ini biaya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan total dari produksi ini. Sini kita ketik sum, lalu blok bagian ini, tutup kurung, enter. Lalu tarik sampai ke samping. Nah, di sini sudah dapat total dari masing-masing biayanya. Sekarang kita hitung untuk biaya produksinya. Jadi untuk rumus biaya produksi itu total produk normal dikali biaya produksi. Jadi untuk total produksi yang normalnya kita pilih yang ini, lalu dikalikan biaya produksi. Maka hasil yang didapat itu 38.400.000 rupiah. Selanjutnya biaya lembur dengan rumus total lembur dikali dengan biaya lembur. Oke, selanjutnya itu ada biaya penyimpanan. Kita ambil total penyimpanan dikali dengan biaya penyimpanan. Selanjutnya ada total operasional. Untuk rumus total operasional ini adalah jumlah dari total semua produksi. Kita ketik sum, blok semuanya, lalu klik enter. Maka hasil yang dapat itu 46.020.000.
Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai menyelesaikan kasusnya dengan cara manual ya. Lalu selanjutnya itu ada yang kedua, cara solver. Oke teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan kasusnya dengan cara manual ya. Lalu untuk total operasionalnya itu yang kita dapat adalah 46.020.000. Ini kita kasih tanda dulu. Nah, cara yang kedua itu adalah solver. Di sini kita membutuhkan tabel periode, permintaan, ini ada produksi regular, maaf, selanjutnya ada produksi normal, selanjutnya itu ada lembur, lalu penyimpanan. Ini kita isi bulannya. Oke, selanjutnya itu ada lembur. Untuk lembur kita isi dengan rumus, yaitu produksi reguler dikurang dengan produksi normal. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk sementara isinya memang 0 karena input datanya belum ada kita kasih. Selanjutnya untuk penyimpanan itu kita juga menggunakan rumus, yaitu lembur ditambah produksi normal dikurang permintaan. Kita tarik ke bawah. Lalu di sini kita tambahkan total operasional. Lalu untuk total operasional ini kita kasih dulu rumusnya, yaitu dengan jumlah dari produksi reguler. Masukkan dulu rumus sum produksi reguler tutup kurung dikalikan dengan biaya ini produksi normal tutup kurung dikalikan dengan biaya produksi ditambah, lalu kita masukkan lagi rumus sum. Lalu untuk lembur tutup kurung dikalikan dengan biaya lembur. Selanjutnya kita tambahkan lagi rumus sum untuk penyimpanan dikalikan dengan biaya penyimpanan. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan si solvernya ini. Jadi bagi teman-teman yang belum mengaktifkan solvernya itu, silahkan diaktifkan dulu melalui option dari Excel ini. Yang pertama kita klik file, lalu option, add-ins. Nah, karena solvernya udah saya aktifkan, jadi dia masuk jadi active application add-ins. Nah, bagi teman-teman yang belum, mungkin solvernya akan masuk ke dalam inactive ini. Jadi untuk mengaktifkannya itu, silahkan teman-teman pilih go, lalu solver ini disentang. Oke. Nah, jika sudah, kita pindah ke tab data. Lalu di sini telah muncul di bagian analyze ini solvernya. Lalu kita klik solver. Lalu di sini muncul menu solvernya. Yang pertama kita disuruh mengisi objektif. Jadi target objektifnya itu adalah total operasional. Jadi kita pilih nilainya ini yang rumus ini tadi, klik, maka dia otomatis terisi ke dalam menu ini. Lalu untuk yang to ini kalian pindahkan jadi main. Lalu by changing variable salesnya ini
kalian pilih produksi reguler dan juga produksi normal. Jadi silakan diblok. Nah, jika sudah, kita tambahkan subjeknya dengan cara klik add. Nah, di sini kita akan menambahkan dua subjek, yaitu yang subjek produksi reguler sama produksi normal. Jadi untuk sel reference ini, yang pertama kita pilih dulu produksi normal. Lalu sama yang ini kita pindahkan jadi sama dengan. Lalu yang constraint ini kita ambil level production plan, yaitu 1350. Jika sudah, klik add. Lalu yang kedua itu produksi normal, kita blok yang bagian tabel produksi normal. Lalu yang ini kita tukar jadi sama dengan. Lalu yang constraint ini kita pilih nilai dari produksi normal, yaitu 1200. Jika sudah, kita pilih OK. Nah, di sini sudah ditambahkan dua subjek. Lalu langkah selanjutnya itu yang solving method kita ubah menjadi simplex LP. Nah, jika sudah, silakan klik solve. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya itu 46.020.000 rupiah. Nah, ini hasilnya sama dengan cara manual yang kita pakai tadi, yaitu 46.020.000 rupiah. Nah, jika hasilnya sama, berarti teman-teman sudah selesai mengerjakannya, atau hasilnya itu sudah benar, gitu. Nah, mungkin sekian dari saya cara menyelesaikan soal agregat planning dengan cara manual dan cara solver pada Excel. Banyak maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.